Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1094 kali ini benar-benar menjadi chapter yang amat sangat menarik. Selain diperlihatkannya konflik yang semakin memanas di Pulau Egghead, akhirnya petinggi di organisasi pemerintah dunia yaitu Gorosei Sartun telah turun tangan langsung menghadapi kekacauan yang terjadi di Pulau Egghead. Gak tanggung-tanggung, Gorosei Sartun langsung menunjukkan kekuatan awakening dari buah iblisnya. Wujud awakening dari Gorosei Sartun pun terlihat cukup menyeramkan. Jelas hal ini menjadi sebuah mimpi buruk sekaligus ancaman yang sangat nyata bagi kelompok bajak laut topi jerami dan aliansinya. Perlu diingat, sampai chapter ini pun Luffy belum berhasil mengalahkan Admiral Kizaru dalam pertarungannya. Bahkan di chapter ini juga, Luffy sudah mencapai batas menggunakan kekuatan Gear 5-nya. Tentu saja hal ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Apakah mungkin Luffy mampu mengalahkan Gorosei Sartun? Dan langkah apa yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut topi jerami untuk segera terbebas dari malapetaka dan meloloskan diri menuju ke Pulau Elbaf? Well, dari beberapa hal tersebut, rasanya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1094 kali ini mendapatkan judul Dewa Pertahanan Ilmiah Sanjay Garcia Sartun. Nah, sudah dapat dipastikan ya bosku, judul chapter ini akan merujuk pada diperlihatkannya aksi dari salah satu orang terpenting di pemerintah dunia, yaitu Gorosei Sartun. Jelas aksinya kali ini benar-benar akan membuat kelompok bajak laut topi jerami beserta aliansinya terkejut dengan kedatangan Gorosei Sartun. Selain itu, di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah color split yang berhubungan dengan manga One Shot yang berjudul Monster, di mana color split kali ini memperlihatkan semua keluarga Shimotsuki. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan Vegapunk Atlas yang sudah mendapatkan akses perintah dari para pacifista. Tepat di momen ini, Vegapunk Atlas kemudian memerintahkan para pacifista Maktri untuk menyerang semua angkatan laut. Tentu saja, setelah mendengar perintah itu, para pacifista langsung menyerang para angkatan laut dan kita pun diperlihatkan efek ledakan bim yang terjadi di mana-mana. Di sisi lain, pihak angkatan laut pun menyadari jika Dr. Vegapunk akan segera turun dari atas. Dan benar saja, tak lama kemudian angkatan laut berteriak, "Itu Dr. Vegapunk." Sementara itu Dr. Vegapunk sendiri terlihat fokus mengendarai Vega Tank dan memerintahkan Vegapunk Atlas untuk mencari keberadaan Bani. Nah, tepat di momen ini, Sanji mengatakan bahwa dirinya bisa menemukan Bani dengan menggunakan radar wanitanya. Dr. Vegapunk kemudian menanggapi perkataan Sanji itu dengan mengatakan, "Itu radar yang tidak bisa dijelaskan dalam ilmiah, tapi aku percaya juga." Di momen ini, Sanji yang merasa pergerakan Vegapunk Tank cukup lambat, dia pun langsung bergerak cepat ke arah Bani. Sementara itu, kita pun diperlihatkan Bani yang sedang berhadapan dengan para angkatan laut, termasuk salah satu Vice Admiral yang memiliki dagu dan berkumis. Nah, di sini Bani menggunakan teknik barunya yang bernama Near Death Experience. Efek serangan tersebut pun membuat para angkatan laut berhalusinasi dengan kematian mereka sendiri. Bahkan Vice Admiral tersebut tampak kebingungan dengan apa yang terjadi kepada para anak buahnya. Melihat ada celah, Bani pun kemudian segera melarikan diri. Namun tiba-tiba Bani dihadang oleh salah satu pacifista. Jelas hal ini pun membuat Bani sangat kaget karena dia telah mengetahui bahwa para pacifista telah berhasil dikendalikan oleh Vegapunk Atlas. Dan ternyata pacifista tersebut telah dikendalikan oleh salah satu Vice Admiral yang bernama Bluegrass. Nah, wanita tua ini rupanya memiliki kekuatan buah iblis Stiknomi yang membuatnya menjadi pengemudi handal yang mampu mengemudikan apapun yang dia kendalikan, termasuk objek pacifista.
Yap, dengan diperlihatkannya kekuatan buah iblis ini, apakah mungkin Vice Admiral Bluegrass mampu mengendalikan robot kuno yang sudah tertidur sejak ratusan tahun lamanya? Coba tulis pendapat kalian ya bosku. Tentu saja, Bunny yang melihat pacifista kemudian teringat dengan ayahnya, sehingga ketika Vice Admiral Bluegrass akan menembakkan beam, Bunny pun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya melamun. Namun beruntung di waktu yang bersamaan, Sanji berhasil menyelamatkan Bunny dan berhasil kabur kembali menuju ke Vega Tank. Shin pun kemudian membawa kita ke aula penelitian. Nah, di sini kita pun diperlihatkan kembali pertarungan sengit antara sang kaisar lautan Mugiwara Luffy versus Admiral Kizaru. Yap, di sini Kizaru mengatakan kepada Luffy bahwa dia tidak bisa fokus pada misinya jika terus berada di tempat ini. Sambil tertawa, Luffy pun kemudian mengatakan, "Itulah tujuanku." Kizaru kemudian melesat menjauh dari Luffy menggunakan kekuatan cahayanya. Sementara itu, Luffy terus mengejar Kizaru. Dan tepat di momen ini, tiba-tiba aura aneh dirasakan oleh orang-orang kuat yang berada di Pulau Egghead, seperti Rob Lucci, Zoro, Luffy, dan Admiral Kizaru. Bahkan Jinbe pun tampak berkeringat dingin setelah merasakan aura aneh tersebut. Dan benar saja, teriakan kencang untuk menghentikan para pacifista pun terdengar ke seluruh penjuru Pulau Egghead. Jelas hal ini pun membuat Vegapunk Atlas kebingungan karena pacifista sudah tidak lagi menuruti perintahnya. Dr. Vegapunk kemudian menjelaskan bahwa penguasa tertinggi dunia, yaitu Gorosei, mereka telah datang ke pulau ini. Sanji pun kemudian menjawab, saat ini kabur adalah pilihan yang tepat. Dan di saat yang bersamaan, kita pun diperlihatkan hal yang sangat mengerikan, di mana tiba-tiba lingkaran sihir merah berbentuk bintang muncul di bawah Vega Tank. Lingkaran sihir merah tersebut pun diperlihatkan memiliki simbol angka 5. Bahkan lingkaran tersebut sampai mengeluarkan aura kegelapan dan adanya kilatan petir layaknya benturan Hosoku Haki. Tak lama kemudian, tiba-tiba Sanji berteriak, "Lihat itu, ada seseorang yang muncul dari lingkaran itu." Di sisi lain, kita pun diperlihatkan salah satu angkatan laut yang mencoba melihat kemunculan tersebut. Namun justru, kepala dari angkatan laut tersebut meledak secara tiba-tiba. Lingkaran sihir merah tersebut pun memperlihatkan kemunculan makhluk mengerikan yang berbentuk laba-laba pada bawah kakinya dan 2 tanduk besar yang berada di kepalanya, serta awan hitam yang mengelilinginya layaknya kekuatan awakening. Ya, dia adalah penguasa tertinggi di pemerintah dunia, Sensei Garcia Sartun. Gorosei Sartun kemudian berkata, permukaan dunia sudah lama sekali. Tiba-tiba di saat yang bersamaan, Kizaru muncul dan langsung menyerang Vega Tank. Namun beruntung serangan Kizaru tersebut meleset. Sementara itu Luffy yang mengejar Kizaru dari belakang bersiap melancarkan serangannya sambil berteriak, "Diam di sana Kizaru." Anehnya, Kizaru yang melihat hal itu pun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya berkata, "Bukankah kau sudah mencapai batas menggunakan wujudmu itu?" Luffy pun tidak merespon Kizaru dan langsung menghajarnya dengan teknik Gomu Gomu no White Star Gun. Serangan tersebut pun telak membuat Kizaru terjatuh, begitu juga dengan Luffy yang kehabisan staminanya. Di sisi lain, Gorosei Sartun menatap Luffy yang terjatuh dengan berkata, "Nika." Nah, di akhir chapter, kelompok dari Dr. Vegapunk yang terjatuh tepat berada di hadapan Gorosei Sartun dengan wujud monsternya. Dengan tatapan yang sangat marah, Gorosei Sartun kemudian mengatakan, "Kukira kau sudah lama terbunuh, Vegapunk." Chapter pun kemudian ditutup dengan Bunny yang berlari ke arah Gorosei Sartun sambil membawa sebuah pedang. Di saat yang bersamaan, Bunny pun teringat tentang ingatan di masa lalunya yang membuatnya sangat amat marah. Sehingga Bunny pun kemudian melompat dan menusukkan pedang tepat ke dada Gorosei Sartun hingga mengeluarkan darah. Nah, itu tadi merupakan review One Piece chapter 1094. Jadi, bagaimana menurut nakama semua?
Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.